Oke, kita mulai. Ini kan Bapak kasih tutorial yang tadi, mungkin yang tadi melihat secara file tidak bisa membuka, Bapak kasih secara langsung dulu. Kita praktek menggunakan aplikasi AKM dari pemerintah. Sebentar. Nah, sudah kelihatan share screen-nya. Oke, di sini kita akan ketik tadi ya. Masuk ke Google, kita ketik Pus Menjar AKM. Nah, kemudian kita pilih yang ini, asesmen nasional. Nah, jadi AKM ini mirip dengan ujian nasional, tetapi dia isinya itu cara penulisan atau penggunaan soalnya itu berbeda. Dan tujuan dari AKM ini juga tidak sama dengan ujian nasional. Jadi besok adik-adik ketika mengerjakan soal AKM jangan terlalu terbebani dengan nilai atau hasil akhirnya. Karena AKM ini besok ini yang kita gunakan adalah uji coba AKM. Jadi yang adik-adik butuhkan hanyalah pengalaman atau proses mengerjakan soal-soal AKM itu. Ini kita pilih yang literasi dulu, karena besok kita akan ujiannya yang literasi. Jadi AKM ini ada dua. Yang pertama yaitu literasi yang berhubungan dengan bacaan. Yang kedua yaitu numerasi yang berhubungan dengan perhitungan atau matematika. Kita mulai yang literasi dulu. Nanti ini kita tinggal klik login ya. Tidak usah diganti ininya, ID-nya. Nah, kemudian di sini pojok kiri atas ini ada token yang nanti bisa kita masukkan di tokennya yang sini. Ini kita pilih dulu jenis kelaminnya, laki-laki atau perempuan. Kemudian kita ketikkan nama kita. Kemudian kita isikan tanggalnya, terserah ini. Nah, seperti ini misalnya. Kemudian tokennya disesuaikan dengan yang ini ya. Di copy paste bisa atau diketik ulang bisa. Yang penting tokennya harus sama. Kemudian kita klik submit. Nah, seperti ini. Kemudian ini langsung kita klik mulai. Ingat ini ada waktunya 60 menit. Tetapi karena ini latihan soal, misalnya ada adik mengerjakan nanti tidak sampai 60 menit terus tidak sampai selesai tapi waktunya habis, nggak apa-apa. Yang penting ada adik sudah mencoba mengerjakan soal AKM-nya. Kita klik mulai. Ya, Pak. Nah, untuk literasi ini coba adik-adik lihat. Literasi ini kan mesti selalu ada bacaannya. Nah, ini kan bacaannya. Untuk mengerjakan soal literasi ini, adik-adik Bapak kasih tips. Yang pertama adalah baca dulu soalnya. Nah, soalnya kita baca dulu sebelum kita baca bacaannya. Kita baca soalnya, kalau kita sudah mengerti apa maksud soalnya, baru kita membaca bacaannya. Di sini contohnya soalnya kan, apa permintaan Siti dan Udin dalam doanya. Nah, setelah itu karena kita sudah tahu yaitu tentang doanya Siti dan Udin, soalnya kita lihat bacaan. Ketika kita membaca bacaannya nanti kita fokus dengan apa yang didoai oleh Siti dan Udin. Nah, kita baca bacaannya. Siti dan Udin di jalan. Siti dan Udin namanya. Muka mereka penuh debu. Dengan baju rombengan, mereka menyanyi di tengah kebisingan. Pagi sampai malam, mereka tersenyum dalam peluh, menyapa om dan tante, mengharap receh seadanya. Beribu Siti dan Udin berkeliaran di jalan-jalan. Dengan suara serak dan nafas yang sesak oleh polusi. Kalau hari ini bisa makan, alhamdulillah. Siti dan Udin tetap berdoa agar mereka bisa sekolah dan punya rumah berjendela. Nah, bacaannya seperti itu. Setelah kita membaca bacaan, kita baca ulang lagi soalnya. Apa permintaan Siti dan Udin dalam doanya? Nah, coba ada yang bisa jawab doanya Siti dan Udin tadi apa di dalam bacaan? Pinter, ini ada sekali kelihatan jelas. Siti dan Udin tetap berdoa agar mereka bisa sekolah dan punya rumah berjendela. Coba ini kita cari yang sekolah atau yang rumah berjendela, yang jawabannya ada di sini.
ingin Nah, di sini yang bersekolah. ada adalah ingin bersekolah. Berarti ini kita pilih, terus kita klik soal berikutnya. Nah, kalau adik-adik ragu nanti bisa dikasih tanda ragu-ragu. Misalnya masih ragu-ragu jawaban sehingga nanti bisa ada tengerannya atau ada tandanya. Kita klik di soal selanjutnya. Nah, ini di soal selanjutnya bacaannya masih sama tetapi pertanyaannya berbeda. Manakah yang merupakan sifat Siti dan Udin? Beri tanda centang pada setiap pernyataan yang benar. Nah, kalau modelnya tanda centang seperti ini, coba ya. Berarti dia pilihannya bisa lebih dari satu. Kalau disuruh minta centang. Tetapi kalau pilihan ganda berarti adik-adik melingkarinya yang satu saja. Tapi kalau yang soalnya modelnya seperti ini berarti adik-adik memilih lebih dari satu boleh. Kira-kira yang sesuai dengan ini apa? Sifatnya Siti dan Udin. Pekerja keras masuk nggak sifatnya Siti dan Udin? Iya. Kenapa kok iya? Ada yang tahu jawabannya? Di bacaan ini kata kuncinya yang mana? Kalau yang menunjukkan kalau mereka itu pekerja keras. Ada yang tahu? Sabar. Pinter. Loh, bukan. Sabar kan ada sendiri yang pekerja keras. Pekerja Satunya keras. sabar. Yang kata-kata yang berhubungan dengan Pekerja pekerja keras dan keras sabar. apa? Di bacaannya. Jawabannya memang pekerja keras dan sabar, benar. Nah, pekerja keras bisa kita lihat di sini ini. Pagi sampai malam mereka tersenyum peluh menyapa Om dan Tante. Ini kan berarti kalau pagi sampai malam kan berarti mereka kerjanya lama ya. Nah, berarti dia juga termasuk pekerja keras karena dia bekerja dari pagi sampai malam. Kemudian sabar juga ini ada di sini. Dengan suara serak dan nafas yang sesak oleh polusi, kalau hari ini bisa makan, alhamdulillah. Nah, ini dia juga termasuk bisa sabar. Atau di sini juga ada kata kuncinya yang lain sabar. Mereka tersenyum dalam peluh. Peluh itu apa sih? Keringat. Ada yang tahu peluh itu? Benar, peluh itu keringat atau dalam keadaan capek. Kalau berkeringat kan berarti keadaan ini dalam keadaan capek ya. Nah, mereka dalam keadaan capek masih tersenyum, berarti mereka itu masih dalam kategori sabar dan pekerja keras. Kita klik soal berikutnya. Benar. Nah, kemudian ada model soal yang seperti ini. Ada pernyataan, kita pilih dia pernyataannya benar atau salah. Kita sesuaikan dengan jawabannya. Yang pertama, Siti dan Udin selalu bahagia saat menyanyi. Salah. Yang kedua, Om dan Tante kesal ketika kedatangan Siti dan Udin. Ada nggak? Salah, pinter. Karena di sini tidak dijelaskan Om dan Tantenya itu ngapain, cuman ditulis namanya aja. Berarti dia salah. Udah pinter-pinter untuk kalian. Insya Allah besok bisa ini ngerjakan soal. Nah, ini juga ada yang modelnya ini. Isian singkat. Berarti kita mengisi jawaban sesuai dengan pendapatnya. Bernyanyi. Apa yang dilakukan Siti dan Udin di jalan? Ngapain Siti dan Udin? Bernyanyi. Ada lagi jawaban selain bernyanyi? Pinter, mengamen. Ada lagi? Ya, berarti jawabannya bisa bernyanyi, bisa mengamen, bisa dan lain sebagainya. Jawaban yang sesuai dengan bacaan sini. Nah, kita klik soal berikutnya. Nah, ini pasangkanlah peristiwa yang ada pada lajur kiri dengan tokoh yang ada lajur kanan. Berarti ini nanti mencocokkan. Kalau di paper bisa nanti tinggal bikin yang garis-garis, tapi di sini kita bikinnya yang klik-klik. Ini suka memberi uang receh dengan seadanya. Ini berarti siapa? Siti dan Udin. Om dan Tante. Kemudian suka bernyanyi dengan suara serak dan nafas yang sesak. Nah, Siti dan Udin. Nah, pinter. Nah, ini sudah ada garisnya otomatis. Nanti ada menjawabnya juga seperti ini. Kalau mencocokkan atau memasangkan, kita memberikan garis dengan yang sesuai.
Berarti kalau ada yang kosong ini berarti nggak apa-apa, Ya, berarti Pak. ini biasanya jadi pengecoh kita biar kita menjawab yang lainnya. Berarti jawabannya seperti ini ya. Nah ini juga ada yang kalau jawab seperti ini berarti jawabannya esai atau jawaban panjang sesuai dengan penjelasannya. Jelaskan alasan yang mendukung gambar tersebut sesuai dengan isi puisi. Oh jadi ini adalah puisi tadi bacaannya, ini bentuknya puisi. Kemudian ini ada gambarnya. Kan kemarin kebetulan ya kita sudah belajar tentang gambar cerita. Kira-kira hubungan gambar ini dengan puisi ini yang cocok apa? Apa aja yang cocok? Menurut pendapat kalian wis? Menurut pendapat kalian yang cocok apa aja? Gambar dengan Enggak puisinya. ada. Ada yang mau kasih pendapat? Loh kok nggak ada? Bisa. Loh, besok kalian nyoba menjawab aja gak apa-apa. Coba di Aira bisa mendengar suara Bapak? Oke, di Aira kira-kira gambarnya ini ya ada siapa? Udin dan Siti. Mereka mengamen. Terus yang gambar-gambar ini dengan puisinya yang cocok apa aja? Yang sesuai. Mengapa gambar ini kok sesuai dengan puisinya? Karena Pengamen. kalau di Aira lihat gambarnya aja, coba fokus pada gambarnya. Mereka ngapain? Itu pengamen bisa ditulis seperti karena pada gambar ditunjukkan anak sedang mengamen atau bernyanyi bisa pinter bernyanyi ada lagi kira-kira yang cocok apalagi karena pada gambar apa selain bernyanyi kan ini berarti kita coba kita cocokkan dulu di bacaannya. Muka mereka penuh debu, di sini nggak kelihatan debunya ya. Dengan baju rombengan, kira-kira ini bajunya gimana? Sesuai enggak bajunya? Sesuai karena pada gambar ditunjukkan baju mereka rombengan atau mungkin itu bisa kelihatan ada tambalannya. Nah seperti itu. Ada lagi satu lagi ya kita coba ya. Mereka bernyanyi di tengah kebisingan. Nah, ini sudah bernyanyi. Pagi sampai malam mereka tersenyum dalam peluh. Lihat wajahnya. Mereka tersenyum apa sedih? Ini. Lihat wajahnya kelihatan tetap ceria ya karena pada gambar ditunjukkan wajahnya tersenyum sambil bernyanyi. Nah gitu juga boleh ditambahi sambil bernyanyi. Nah ini contoh dari kalau ada pertanyaan tentang hubungan ilustrasi dengan bacaannya. Nah kira-kira kalau ada adik sudah mantap, sudah yakin dengan jawabannya, klik soal berikutnya atau besok membaca soal berikutnya. Nah ini ada bacaan lagi, bacaan yang baru. Tidur yang kita baca soalnya dulu, jangan lupa. Kekurangan tidur. Apa yang menyebabkan mata kita terlihat seperti mata panda? Kekurangan tidur, Pak. Ada yang tahu apa itu mata panda? Benar, kekurangan tidur. Mana ini? Kolomnya ini mana? Ya, kekurangan tidur. Setelah kita membaca soal, kita baca jawabannya. Kita lihat di jawaban yang kata kuncinya sesuai dengan soalnya. Jadi kita membaca bacaan itu kita arahkan sesuai dengan soal yang ada. Kalau soalnya minta tentang apa penyebabnya, berarti kita cari apa itu penyebabnya. Kalau di soal ditanyakan apa itu mata panda, berarti kita cari di bacaan tentang pengertiannya mata panda, seperti itu dan lain sebagainya. Jadi kira-kira nanti soal AKM besok itu modelnya seperti ini untuk yang literasi. Jadi soal AKM literasi itu
Jadi soal AKM yang literasi itu adalah soal dia itu bentuknya seperti bahasa Indonesia. Kita membaca, ada bacaannya dan ada soalnya. Tetapi konteksnya itu tidak cuma bahasa Indonesia. Nanti ada hubungannya mungkin dengan IPA, dengan IPS, dengan apalagi dengan sosial dan lain sebagainya. Hubungannya dengan PPKN juga ada, tetapi dia diringkas dalam bahasa Indonesia atau dalam model literasi. Nah, ini untuk soal AKM literasi ada yang ingin ditanyakan untuk yang kita besok. Ada yang ingin bertanya untuk yang besok? Bisa masuk ya Pak? Nggak ada. Ini catat ya buat besok ya. Iya besok masuk, kan tadi sudah Bapak kasih tahu di grup. Besok kita masuk ya. Masuknya sesuai jadwal yang telah di-share di surat edarannya. Sebentar. Duh, zoomku hilang. Oke. Nah, untuk besok kita masuknya ini Bapak share dulu. Oke. Halo. Nah, untuk besok kita masuknya ini Bapak share dulu. Bapak share screen. Ya Pak. Share screen ini. Masuknya ya. Ini dicatat, boleh. Yang absen ganjil masuknya jam 8. Absen genap, absen. Masuknya jam berapa itu? Masuknya jam setengah 10. Nah, besok menggunakan baju bebas, rapi, ya. Baju bebas rapi, tidak usah pakai seragam, ya, karena kita masih belum masuk sekolah formal. Oke. Terus jangan lupa sarapan dulu karena kita mau mengerjakan soal yang banyak. Adik-adik harus sarapan biar besok bisa fokus atau punya tenaga buat mengerjakan soalnya, biar bisa konsentrasi. Terus menggunakan masker. Ya Pak. Ya Pak. Dan membawa minum sendiri ya. Yang suka minum banyak membawa minum sendiri. Membawa alat tulis sendiri. Nah, ini untuk ada yang ingin ditanyakan terkait besok? Ya Pak. Ya, nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di grup langsung ya, atau japri ke Pak Hendri. Oke. Terus untuk soal AKM nanti adik-adik bisa belajar di yang link tadi. Bisa belajar di situ. Oke, insya Allah sekian Zoom kita untuk sosialisasi AKM pada hari ini. Jangan lupa besok ya, jangan sampai datanya terlambat. Kalau datanya terlambat nanti waktu mengerjakannya cuma sebentar. Ya. Ya Pak. Oke, karena tidak ada pertanyaan akan Bapak tutup. Jangan lupa habis ini persiapan untuk sholat zuhur ya, karena habis ini adzan zuhur. Bapak ucapkan terima kasih atas kehadiran adik-adik pada pagi hari ini. Semoga apa yang telah kita pelajari bisa memberikan manfaat dan keberkahan. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak. Waalaikumsalam Pak. Mu Pak. Waalaikumsalam. 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 Dadah. Waalaikumsalam.